Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Saudara, dari ayat tadi kita bisa memahami bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa bukanlah hanya untuk sekedar menahan rasa lapar dan dahaga. Tetapi dari puasa Allah menghendaki agar kita orang iman menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan berpuasa Allah akan menumbuhkan ketakwaan dalam hati kita masing-masing. Mari kita hayati apa yang ada dalam diri kita ketika kita berpuasa. Saudara, setelah kita makan sahur, kemudian terdengar azan subuh, maka kita sudah tidak diperbolehkan oleh Allah untuk makan dan minum. Ibadah ini kita lalui dengan waktu yang sangat panjang, tanpa seorang pun mengawasi kita. Betul-betul ini antara kita dengan Allah. Mohon maaf seandainya misalkan, karena pekerjaan fisik kita yang cukup banyak, sehingga ada rasa haus, ada lapar, kemudian kita cuci muka atau berwudu. Di sana mungkin kita berkumur, kemudian terbersit dalam hati, oh ini seandainya saya minum seteguk saja, tentunya tidak akan ada yang tahu. Disitulah pemirsa, hati kita ini bergejolak. Ketika kita mampu menghadirkan Allah dalam hati kita, dengan keyakinan penuh Allah hadir dalam hati kita, maka hal itu tentunya tidak akan terjadi. Karena Allah melihat semua yang kita kerjakan, baik yang terlihat secara kasat mata oleh orang sekitar kita, maupun hal-hal yang samar. Kemudian masuk waktunya makan siang, tentunya perut kita juga terasa lapar. Seandainya kita sedikit mencicipi makanan, atau mungkin ya banyak, di waktu yang orang lain tidak ada orang sedikit pun, ketika Allah tidak hadir dalam diri kita, tentunya itu sangat mungkin terjadi. Tetapi ketika Allah hadir dalam hati kita, kita terus berkomunikasi dengan Allah, menghadirkan Allah dalam hati kita, tentunya hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Maka saudara, itulah esensi dalam berpuasa. Sehingga ketika kita berhasil berpuasa, menghadirkan Allah dalam diri kita, maka kita menjadi insan yang bertakwa. Tumbuh ketakwaan kita, ketakutan kita kepada Allah semakin tinggi, ketakziman mengagungkan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah akan tumbuh semakin besar dalam hati kita. Ketika kita lapar, kita berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah,
lapar saya ini untukmu. Ketika kita merasa haus, pengen minum, kita tahan. Kita berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, haus saya ini untukmu. Demikian juga dalam puasa kita bukan hanya menahan nafsu lapar dan dahaga. Tapi hawa nafsu yang lain, misalkan keinginan untuk ngomong jelek, ngomong yang berbau maksiat, untuk ngomongin orang, keinginan untuk bertengkar, untuk berkelahi, semuanya harus dikelola, semuanya harus ditekan dan dihilangkan. Semua itu kita terus komunikasikan, obrolkan dengan Allah. Ya Allah, semua ini saya lakukan untukmu. Saya takut kepadamu, saya cinta kepadamu, mengharap pahala darimu. Maka tidaklah berlebihan ketika Nabi bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keadaan iman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan pahala yang besar dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Pemirsa, ini adalah momen yang sangat berharga. Ini waktu yang sangat penting. Ramadan memang akan datang setiap tahun, tetapi tidak menjamin kita bisa menjumpai Ramadan tahun depan. Umur kita sudah berapa, kita bisa menghitung. Tetapi usia kita tinggal berapa, hanya Allah yang tahu. Maka saudara, mumpung saat ini kita bisa menjumpai bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah Ramadan, mari kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah, berpuasa, membaca Al-Quran, bersedekah sebanyak-banyaknya, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah lagi yang lain bentuk yang bisa kita maksimalkan selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.